ada di tengah-tengah kami, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau peduli dengan kami, bahkan setiap kami mungkin yang saat ini sedang mengalami proses di dalam kehidupan, mengalami tantangan, mengalami badai. Engkau ada, tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Itulah hidup kami rindu untuk selalu menyembah-Mu, kami rindu untuk menjadi bejana-Mu Tuhan. Saat ini kami buka hati, berbicaralah lewat firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan itu tidak ada yang akan berlalu dengan sia-sia. Kami siap diberkati supaya kehidupan kami semakin menyerupai Kristus saja. Di dalam nama Yesus setiap kita yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Jangan duduk dulu. Lihat kiri kanan, katakan Happy Sunday, Happy Sunday, Happy Sunday. Happy Sunday semua, silakan duduk. Alright, senang banget setiap hari Minggu bisa kumpul dengan keluarga besar Jakarta Church, Home Sweet Home. Alright, hari ini saya akan khotbah, judulnya adalah Jangan Lari Dari Proses. Semua bilang yuk sama-sama, 1, 2, 3. Jangan lari dari proses. Kenapa? Karena sepanjang kehidupan kita sampai kita kelak menutup mata, Tuhan pasti akan terus proses kita. Apa sih, kenapa sih kok Tuhan tega banget gitu kan? Karena di proses itu pasti gak enak, di proses itu sakit, di proses itu pokoknya capek gitu ya. Kok prosesnya panjang banget sih Tuhan sampai seumur hidup kita? Why God gitu ya? Kenapa? Karena Tuhan tuh gak pernah tergesa-gesa untuk membentuk kita. Tuhan gak pernah tergesa-gesa untuk memproses kita sesuai dengan keinginannya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya destinasi buat kita dan destinasi kita itu adalah kekekalan. Dan menuju jalan ke sana adalah jalan yang namanya proses. Jadi bersyukurlah kalau kita dipersiapkan Tuhan bukan untuk hal-hal yang sementara di muka bumi ini. Tetapi Tuhan siapkan kita untuk hal yang kekal. Ada amin saudara terkasih ya. Dan di dalam Tuhan gak ada jalan pintas. Di dalam Tuhan gak ada yang namanya karbitan. Di dalam Tuhan benar-benar dimatengkan sama Tuhan. Jadi bisa bertahun-tahun bertumbuhnya. Kita menjadi dewasa rohani bukan berarti kemarin kita baru lahir baru. Dalam waktu sebulan kita tiba-tiba udah menjadi orang yang hebat. Udah menjadi punya kepribadian Kristus. No, perlu waktu sekali lagi bertahun-tahun. Tadi kita nyanyi ya lagu yang cukup lama sebenarnya. Tapi lagu ini pas banget gitu ya. Bagaikan bejana siap dibentuk gitu kan. Demikian hidupku di tanganmu. Emang kita itu bejananya Tuhan. Makanya Tuhan 2600 tahun yang lalu dia menyuruh seorang nabinya yang bernama Yeremia untuk pergi ke tukang periuk. Ini Tuhan kita keren banget. Dia kalau kasih yang namanya ilustrasi itu dari sehari-hari. Tuhan kasih yang gampang-gampang dan kemudian Yeremia pergi ke tukang periuk. Kita baca yuk di dalam Yeremia 18 ayat 1 dan seterusnya supaya kita ngerti ternyata hidup itu gak lepas dari proses. 1, 2, 3. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Terus lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Pelarikan itu meja yang ada wheelsnya, yang ada putarannya tuh ya. Kemudian si tukang periuknya lagi kerja di sana. Kemudian dikatakan lagi, yuk apabila bejana yang sedang dibuat di tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut yang apa? Yang baik pada pemandangannya ya. Next. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku berkata begini. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ini 2600 tahun yang lalu. Tetapi firman Tuhan tidak berubah dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jadi hari ini pun ini tetap berlaku untuk kehidupan kita. Tuhan bisa mengerjakan apa aja untuk kehidupan kita. Tuhan akan memproses hidup saya dan hidup Anda semua. Proses nggak ada yang enak.
Semua orang kepengennya gak diproses. Semua orang doanya minta diberkati tetapi prosesnya jangan. Pokoknya kalau udah namanya diproses kita ngeluh. Yang namanya diproses kita marah. Yang namanya diproses kita gak sukacita. Dapat berkat beda, sukacita banget. Nah hari ini yuk kita mau mempelajari. Seperti Yeremia datang ke tukang periuk. Kita semua saya percaya udah tahu langkah-langkahnya, tetapi biarlah firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita bahwa siapa sih kita? Kita ini hanyalah tanah liat di tangan Tuhan gitu ya. Nah tanah liat itu kalau kita perhatikan letaknya di mana? Tanah liat letaknya di bawah. Tanah liat itu kotor. Tanah liat itu diinjek-injek orang. Bahkan kita kalau kena tanah liat di baju, di tangan kita gak mau. Aduh gak mau kena tanah liat kotor Ada orang yang bahkan jijik, gak mau main di situ jalanannya penuh tanah liat. Apalagi kalau habis hujan gitu kan. Semua menghindari tanah liat. Artinya apa? Kenapa Tuhan justru milih tanah liat untuk dijadikan bejana? Karena yes kita ini kotor. Kita semua gak ada yang lepas dari namanya hidup dalam dosa. Masa lalu Anda kalau dikorek, kalau digali, Anda bisa akuin Anda itu kotor. Anda itu sering curang, sering egois, sering berbohong. Bahkan mungkin tidak sedikit dari antara kita yang hidupnya ancur-ancuran. Benar-benar hidup di dalam dosa yang besar. Tetapi ini loh yang Tuhan ambil. Yang kotor tersebut dikatakan gitu ya. Terus tanah liat itu kalau kita perhatikan sifatnya itu tidak kokoh. Tanah liat itu sifatnya kalau kita jalan aja kan dia gampang banget kena air kemudian bikin kita kepleset ya. Sifatnya lemah, lemes. Kita ini juga kayak tanah liat, kita tuh kan lemah. Diganggu iblis dikit kita tergoda. Kepleset lah jatuh di dalam dosa. Kalau ada masalah kita nangis, kita lemah, kita kecewa, kita kepahitan. Kita pokoknya benar-benar rapuh banget gitu. Tetapi ini yang dicari sama Tuhan. Tanah liat yang rapuh, tanah liat yang lemah yang dicari. Kita yang dicari oleh Tuhan. Terus tanah liat itu gak ada harganya. Ada di sini yang kayak seneng banget punya tanah liat gitu ya. Kemudian kayak tanah liat. Enggak kan. Kalau kita ke pantai yang bersih, yang indah. Kita pulang bawa pasirnya. Kita taruh di botol. Tapi ada gak sih waktu kita pergi ke pegunungan kita lihat tanah liat. Pengen deh bawa pulang tanah liat 1 botol. Gak ada. Artinya tanah liat itu gak berharga. Kita juga karena dosa kita udah kotor. Kita gak ada harganya. Kita itu udah kacau dengan segala macam karakteristik yang tadi saya udah bagikan. Kita ini dibuang istilahnya. Orang gak ada yang nyimpen tanah liat. Kita dibuang juga, kita disia-siakan istilahnya. Tetapi Tuhan udah lihat. Waktu dia lihat tanah liat. Tuhan wow, aku akan bentuk dia menjadi berharga, menjadi mulia. Aku akan bentuk dia menjadi satu bejana yang mulia. Waktu Tuhan lihat Anda yang lemah, yang berdosa, yang kotor, yang dibuang mungkin. Tuhan udah lihat Anda tuh berbeda banget. Sehingga Tuhan mau untuk membuat kita menjadi berharga dan mulia dan masuk di dalam prosesnya Tuhan. Ada amin saudara? Yang percaya beri tepuk tangan dulu ya buat Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, yang pertama. Yeremia datang ya dia pelajari, Tuhan berbicara sama dia. Kalau kita datang ke tukang periuk, proses pertama apa? Proses pertama adalah proses pemisahan. Di mana tanah liat diambil, kemudian direndam, kemudian dipisahkan yang namanya beling-belingnya, yang namanya kotorannya itu dibuang-buang gitu ya. Hidup kita juga begitu. Waktu Tuhan selamatkan kita dipisahkan dari dosa. Kita dipisahkan dari karakter lama kita, karakter yang buruk ya. Kita oleh Tuhan kita dipisahkan dan bukan cuma dipisahkan aja, bukan cuma direndam ya. Karena lewat perendaman kelihatan tuh kotorannya bisa keluar. Kita direndam di dalam firman Tuhan. Anda waktu lahir baru, Anda baca firman Tuhan atau Anda baru kenal Kristus, Anda baru kenal firman Tuhan. Aduh firman Tuhan itu seperti memandikan kita. Kita tuh seperti diguyur, dibersihkan. Waktu saya udah kenal Kristus dari kecil, tetapi saya lahir baru ketika saya kuliah di Amerika dan kerja di Amerika bahkan. Dan apa kayak wow God, itu kayak membukakan wawasan dalam kehidupan saya. Dan saya senang banget dengan firman Tuhan.
Saya ngerti, oh aku gak boleh lagi mengutuki diri sendiri, aku gak boleh ngutukin orang, mulutku harus berbicara berkat. Oh aku gak boleh ya membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh aku gak boleh menghakimi orang ya. Waduh itu kayaknya indah banget. Di proses awal ini kita lihat, waktu kita mulai kenal kebenaran firman Tuhan, kita mulai ngalamin kan satu pemisahan yang lama udah gak boleh aku lakukan. Oh itu berarti aku salah. Aku gak mau lakukan lagi itu di dalam kehidupanku. Itu indah banget. Proses pemisahan. Bukan cuma direndam aja. Tetapi apalagi. Kemudian mulai tanah liat itu diambil. Kemudian mulai ditepuk-tepuk, diremas-remas. Di awal-awal kita kenal Tuhan. Tuhan tuh seperti ngeremes kita. Ngeremes tuh kayak ngebelai. Enak banget ya. Baru doa dikit mujizat terjadi loh. Ya, aduh Tuhan baru ngomong begini, terjadi berkat aja mengalir. Kayaknya aku dikejar berkat. Ikut Tuhan kok enak banget. Itu awal-awalnya. Tapi kemudian proses berlangsung. Mulailah si tukang periuk bukan cuma ngeremes-ngeremes aja. Tetapi dia mulai banting. Ya, dia mulai pilih-pilihin, dia mulai tepuk-tepuk. Nah akhirnya kita mulai sedikit-sedikit di proses Tuhan. Mulai ketemu dengan masalah kecil di dalam kehidupan kita. Nah hari ini saudara terkasih kita bersyukur. Kita dipisahkan oleh Tuhan dari dunia. Oleh karena apa? Oleh karena firman Tuhan. Tuntunan kita firman Tuhan. Cerminnya kita firman Tuhan. Jadi kita bisa ngaca. Ini aku benar atau enggak, aku lakukan yang baik atau enggak, itu adalah firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16 yuk kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dari kecil udah ada pepatah begini saya belajar di sekolah. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Tetapi apa? Kuman di seberang lautan nampak. Tahu gak sih? Itu firman Tuhan ternyata. Kita pikir itu kan kayak dari kecil kita diajarinnya peribahasa gitu kan. Itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan bukan cuma sekedar untuk didengerin aja. Firman Tuhan untuk dilakukan. Jadi di awal ya kan. Di awal ini yuk kita ngerasa wow. Waktu saya awal-awal datang ke gereja, mulai lahir baru lagi ya kan. Saya dengar firman Tuhan tuh rasanya kayak, aduh Tuhan makasih ya. Ini firman buat aku banget. Saya sering khotbah di sini, Pastor Ed juga sering khotbah di sini. Beberapa jemaat ya, Rolin salah satunya misalnya. Dia sering kali laporan sama saya, Mam thank you ya firman Tuhan hari ini menegur aku. Nggak tahu di bagian mananya misalnya gitu ya. Tapi kita tahu it's not me ya, bukan pendetanya. Tetapi Tuhan yang memberikan firman itu untuk menegur kita semua. Supaya dikatakan memperbaiki kelakuan, untuk menyatakan kesalahan, untuk mendidik supaya orang jalan dalam jalan kebenaran. Tapi saudara terkasih, saya pernah punya pengalaman. Ya, pengalamannya ketika ada pendeta tamu diundang, dia berkhotbah. Kemudian apa yang terjadi? Salah satu jemaat marah. Dia berpikir khotbahnya itu udah diatur untuk menyerang dia. Karena dia merasa tergampar gitu ya oleh firman Tuhan. Dia merasa ini sengaja nih diatur untuk saya. Jangan saudara terkasih. Kalau Anda tergampar istilahnya oleh firman Tuhan. Karena banyak juga orang suka bilang, firman hari ini ngegampar banget deh bener-bener. Kalau kita tergampar oleh firman Tuhan, jangan menyalahkan orang. Jangan nunjuk-nunjuk orang, tapi percaya karena Tuhan sayang sama kita. Karena itu adalah bagian dari proses supaya kita semakin menyerupai daripada Kristus. Ada amin? Beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian udah ya. Habis itu tanah liat masuk ke proses berikutnya. Masuk ke proses berikutnya udah bersih nih tanah liatnya, udah dipisah-pisahin karena firman Tuhan udah ngerti. Mulailah dibentuk sama Tuhan ya. Tukang penjunan ini, tukang periuk mulai taruh di meja pelarikan. Kemudian dia mulai ngebentuk. Dia mulai ngebentuk ya. Mejanya berputar gitu, dia mulai ngebentuk. Wow, tahukah kita? Tuhan atau tukang periuk sudah punya blueprint akan apa yang dia mau bentuk. Dia udah tahu bakal jadi apa. Padahal masih sebongkah tanah liat. Tetapi di visinya dia udah bisa lihat. Sama. Tuhan juga udah lihat Anda akan jadi apa. Tuhan mau bentuk Anda seperti apa. Untuk tujuan tertentu, tiap kita beda-beda akan diciptakan oleh Tuhan.
Ada yang tukang periuk bikin vas, ada yang dibikin untuk cangkir, ada yang dibikin untuk piring, ada yang dibikin untuk pajangan, ya kan? Terserah tukang periuknya. Anda juga sama. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Enaknya jadi pendeta, jangan. Enaknya jadi bisnismen, jangan. Setiap kita sesuai dengan apa yang Tuhan udah ciptakan di dalam kehidupan kita. Itu yang terbaik yang akan Tuhan berikan bagi kita. Ada amin? Ya. Kemudian bukan itu aja. Dia waktu ciptain gitu, waktu dia membentuk. Perhatikan deh, dari tanah liat yang gumpalan, pelan-pelan dia bentuk. Itu bukannya satu momen yang very intimasi banget. Itu spesial banget. Dia gak banyak ngomong, dia gak nengok kiri, dia gak nengok kanan waktu menciptakannya. Dia benar-benar lakukan seperti gitu. Precise. Dia bikin precise banget. Waktu dia menciptakan kita, itu adalah masa-masa intimasi yang sangat indah buat kita dengan Tuhan. Mazmur 139 mencatat seperti begini di dalam ayatnya yang ke-15-16. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadamu. Ya, hari ini Tuhan udah tahu Anda mau datang ke gereja. Hari ini Tuhan udah tahu Anda akan terjadi apa di dalam kehidupanmu. Tuhan udah tahu semuanya. Udah diciptakan dengan sangat spesial banget di dalam kehidupan. Nah, perhatikan lagi. Waktu dia bikin ini ya, waktu dia bikin ini dari gumpalan, tangan kanan dia, jempolnya biasanya masuk ke tengah-tengah. Masuk ke tengah-tengah, tangan kirinya untuk menahan, tangan kanannya membuat, masuk ke tengah-tengah bahkan bisa-bisa seluruh tangannya pun masuk ke tengah-tengah ya. Barulah terbentuk yang namanya satu wadah di tengah-tengahnya. Artinya apa? Tuhan tuh kalau bekerja langsung masuk ke hati. Karena yang Tuhan lebih pentingin adalah yang di dalam kita. Bukan yang di luar kita terlebih dahulu. Hati kita yang akan dijamah oleh Tuhan. Hati kita yang akan sangat di-touch oleh Tuhan. Dan waktu kita udah ngalamin yang namanya jamahan hati untuk Tuhan, saya yakin Anda gak akan disuruh-suruh, Anda pasti akan kangen sama Tuhan. Gak usah dipaksa-paksa datang ibadah, Anda akan rindu untuk ibadah. Gak usah diawasin dulu sama polisi, pasti Anda akan tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah. Tetapi kalau hatinya belum dijamah, Anda tuh masih susah banget, masih keras. Ya, bahkan seperti ini bisa dibentuk ulang sama si tukang periuk. Jadi kalau kita lagi lewatin proses ini ya, ayo puji Tuhan aja, percaya. Tuhan menciptakan kita dengan sangat istimewa. Beda-beda tiap kita. Saya gak pernah tahu kalau saya bakal jadi pendeta. Pastor Ed juga gak pernah tahu kalau bakal dipakai Tuhan untuk tujuan untuk menjadi pendeta gitu ya. Waktu kita pacaran dulu, kita gak pernah tuh ngomongin, ntar jadi pendeta ya. Gak pernah. Waktu kita pacaran dulu bahkan dia ngaku-ngaku satu agama sama saya. Ya, kita pergi ke gereja bareng waktu masih awal pacaran. Dia kusuk banget. Begitu udah pacaran lama, gak pernah lagi datang ke gereja. Terus saya komplain sama dia, kamu dulu ke gereja, sekarang saya ke gereja sendiri mulu. Terus kamu kusuk banget, kata dia, saya gak kusuk, saya tidur. Kata dia gitu, dia bosen ada di gereja. Kita gak pernah tahu, yang kita omongin adalah gini, oke nanti kita balik ke Indo, kita mau kerja apa? Kita bisnis yuk, kita ini yuk. Pastor Ed punya rencana, dia bikin kayak fitness center. Dia kerinduan dia punya bisnis fitness center ya, karena waktu di Amerika kita memang dari dulu kita udah olahraga, dia senang lihat orang sehat-sehat. Fitness centernya ternyata yang Tuhan maksudkan fitness center untuk hati manusia sudah terkasih. Jadi gereja gitu kan, dilatih gitu ya di tempat ini, ototnya segala macam, otot iman kita supaya makin bertumbuh di dalam Tuhan. Anda juga diciptakan untuk maksud yang mulia, jadi jangan banding-bandingkan karena beda-beda tiap orang. Ada amin saudara? Oke, yang ketiga prosesnya apa? Udah selesai dibentuk, Tuhan tambahin. Tuhan tambahin tuh misalnya cangkirnya ada pegangan cangkir. Kemudian macam-macam deh, pokoknya ditambahin apa yang sesuai dengan keinginan dia. Keinginannya Tuhan. Artinya apa? Di dalam hidup kita Tuhan juga tambahin talenta, kemampuan, karunia ya kan. Yang terjadi
untuk Anda semua. Sekali lagi tiap kita beda-beda. Makanya kalau kita lihat gambar cangkir ini pegangan tangannya juga beda-beda. Terserah Tuhan. Ada di antara Anda yang suaranya bagus. Saya nggak bisa iri dan saya berkata, aduh dia enak banget Tuhan suaranya bagus gitu ya. Saya kalau nyanyi pas-pasan banget gitu suaranya. Gak apa-apa, semua masing-masing udah diciptakan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Dan waktu kita kenal Kristus pada saat saya lahir baru, saya gak pernah tahu ternyata saya itu suka berdoa. Jadi dari dulu udah kenal Kristus kan, tapi gak tahu tuh yang namanya doa syafaat berjam-jam. Ya doa-doa untuk pribadi aja. Tapi kemudian Tuhan mulai bentuk saya. Ketika Tuhan bentuk saya, mulai awal gereja berdiri. Pelayanan saya enggak di mimbar seperti begini. Pelayanan saya itu jadi pendoa syafaat. Berdoa sama pendoa syafaat setiap hari, kecuali hari Minggu ya. Setiap hari, setiap pagi kita udah doa, nyanyi, ada yang main gitar segala macam. Bisa 4 jam, 5 jam, sampai makan siang. Habis makan siang kita doa lagi. Itu Rachel masih kecil, Rachel ikut doa, Rachel ikut nyanyi. Sampai Rachel tidur pun dia tidur. Saya gak pernah tahu. Tapi ternyata Tuhan tambahin itu karunia doa di dalam kehidupan saya. Anda pun juga sama. Tuhan kasih dan setiap kita punya karunia yang gak sama. Karunia yang berbeda-beda. Yuk kita baca yuk di dalam Roma 12 ayat 4 sampai dengan ke-7. 1, 2, 3. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota seorang terhadap yang lain. Terus dikatakan lagi, ayat 6-nya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi sekali lagi, Tuhan izinkan kita lewat proses penambahan. Supaya apa? Karunia, talenta itu kita gali, jangan didiamkan saja. Oke, kemudian masuk lagi. Setelah jadi nih, udah jadi nih cangkirnya. Udah jadi nih misalnya ceretnya untuk nuang air. Sama si Pak Periuk, tukang periuk diapain? Ditaruh dulu di rak. Disimpan di rak ya. Didiemin. Didiemin bisa sehari tergantung daripada jenisnya ya. Bisa sehari bahkan bisa seminggu. Kenapa didiemin? Karena supaya udara-udaranya atau air yang ada di dalamnya bisa lebih kering lagi. Itu tujuannya. Bukankah kita udah di dalam Tuhan? Seringkali kita ngerasa, kok Tuhan diemin aku ya? Tuhan kok gak jawab doa aku ya? Aku rasanya ada di satu tempat yang lagi susah, bisnis lagi susah kayak gini. Udah tanya Tuhan, udah teriak sama Tuhan. Kok Tuhan gak jawab-jawab ya? Ada juga yang cari jodoh ya. Aduh Tuhan kok jodoh gak datang-datang ya? Saya ingat satu kali Sinta cerita, ada Sinta gak ya? Sinta cerita sama saya gini, dulu waktu Sinta sempat kerja di oil company, kemudian ada sekretaris bos. Ada sekretaris bos belum nikah. Sampai tahu gak umurnya berapa? 53 tahun. Tapi dia kepingin menikah udah pasti. Tuhan emang dahsyat banget. Dia ada di dalam masa penantian proses yang cukup panjang. Sampai umur 53, sampai satu kali. Ya karena dia PA dari Big Boss punya istri sakit. Meninggal dunia. Apa yang terjadi? Yang terjadi si Big Boss bilang sama sekretarisnya, kamu kan udah PA saya, kamu udah kenal segala macam ya, udah akrab lah istilahnya, udah tahu saya ngurusin saya. Anak-anak saya semua udah kamu kenal juga. Yuk nikah aja sama saya. Ya ampun, dapet jodoh umur 53. Jadi Anda yang umurnya 35 belum dapat jodoh, tenang ya kan. Masih waktunya panjang untuk menanti gitu ya. Hari ini kita mungkin berada di tempat penantian. Di tempat penantian gak enak. Saya punya problem selalu setiap kali saya harus melakukan yang namanya cap jempol ya. Cap jempol kalau misalnya masuk kantor tertentu pakai cap jempol. Itu selalu problem. Kenapa? Cap jempol saya ini halus banget. Sampai gak kebaca. Kalau Anda mau pergi ke Amerika,
ke US Embassy, apply. Itu di sana waktu di interview, sebelum di interview itu kita harus masukin cap jari kita semua gitu ya. Nggak tahu di Kanada juga gitu ya harus gitu ya. Udah, kalau udah giliran saya, itu dipanggil berulang-ulang. Regina, karena kan pakai nama depan Regina, iya datang lagi. Press, udah di press, nggak bisa juga. Sampai orangnya di komputer kok nggak bisa. Bikin KTP, bikin SIM, nggak pernah sekali sukses. Harus ditekan-tekan, harus ditekan-tekan. Tahu nggak? Setiap kali saya travel ke luar negeri misalnya, ke Singapura, saya nggak bisa lolos, sering banget nggak lolos. Begitu sampai di imigrasi, ini udah mau keluar, mau ambil koper, itu bisa nggak lolos karena sidik jarinya nggak kebaca. Tapi yang paling gak enak adalah satu kali saya pergi ke Amerika ya sama Pastor Ed. Kita udah janjian sama keluarga jemaat kita, kan ada satu keluarga yang pindah ya, Brother Petrus, Sister Clara, Bernard, Adrian. Udah jemput kita di luar airport. Udah jemput hari itu pas kita mendarat tanggal 23 November. Persis hari ulang tahun suami saya. Mereka di depan udah lihat nih pesawatnya udah tiba segala macam. Mereka nungguin. Udah bawa kue tart, udah pakai lilin, ya kan? Untung belum dinyalain. Apa yang terjadi? Pastor Ed di imigrasi lewat, saya nggak lewat. Sidik jari saya nggak keluar. Dan kemudian saya ditangkap istilahnya ya, nggak boleh masuk ke ruang untuk nunggu imigrasi sama orang-orang Meksiko lainnya. Ada orang Meksiko mungkin yang illegal atau apa. Saya didiemin di situ. Pastor Ed nunggu di luar, tapi nggak keluar dulu, dia nunggu di tempat yang maksudnya udah beres tapi belum sampai keluar ketemu mereka di luar. Dia nungguin saya, tungguin berapa lama? Ditunggu nggak cuma 5 menit, nggak cuma 10 menit, nggak cuma 20 menit, nggak cuma setengah jam. Mungkin sekitar 1 jam saya ditahan di sana. Diapain? Didiemin. Diem aja. Kita nggak boleh komplain, kita nggak boleh protes. Kalau komplain malah bisa ntar disuruh pulang. Ya udah semua orang cuma diem aja. Nunggu sampai petugasnya panggil kita. Dan akhirnya seorang petugas panggil saya. Kemudian dia coba tes lagi dan nggak bisa juga. Akhirnya dia interview saya segala macam, diproses lagi, manuali segala macam. Ini bapak-bapak cukup baik, dia lihat mungkin ini kasihan banget. Akhirnya dia bilang oke, just go, kata dia gitu. Akhirnya diizinkan untuk keluar. Di masa penantian gak enak. Anda mungkin hari ini juga ada di dalam masa penantian. Lagi nunggu jawaban Tuhan. Lagi nunggu breakthrough terjadi di dalam kehidupanmu. Lagi nunggu sesuatu yang kau inginkan, engkau idam-idamkan bertahun-tahun kau belum Tuhan kasih ya. Jangan lari dari proses. Tetap bersyukur aja sama Tuhan. Tetap setia aja sama Tuhan. Tetap melekat saja sama Tuhan. Karena pada saat waktunya tiba, engkau pasti akan diberikan jalan keluar. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Itu masa pendiaman ya. Mazmur 94 ayat 14 kita baca yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya dan miliknya sendiri tidak akan ditinggalkan. Kalau Anda lagi ada di dalam masa penantian dan merasa Tuhan meninggalkanmu. Tuhan gak pernah meninggalkan kita. He is with you. Ia ada bersama dengan kita. Oke, kemudian baru deh. Udah nih, mungkin seminggu ada di rak ya. Setelah seminggu ada di rak, diambil sama tukang periuknya. Diambil, dibawa. Dan mungkin kita ngerasa, this is the time. Tuhan jawab doaku. Tuhan berikan apa yang aku inginkan. Ternyata proses berikutnya adalah masuk di dalam api. Kita dipanaskan. Dan proses ini paling gak enak. Proses ini paling sakit. Anda di dalam hidup pasti akan ngalamin yang namanya proses dipanaskan. Pandemi sekarang bikin banyak orang ngalamin proses tersebut. Aduh Tuhan, bisnis gimana hancur. Aduh Tuhan, aku di PHK. Aduh Tuhan, ini dan itu segala macam, panas rasanya. Rasanya kayaknya gak kuat. Dan banyak orang lari menjauh dari Tuhan di proses ini. Tahukah kita? Kalau Tuhan memproses karakter kita, ya, ini yang Tuhan lakukan. Kita lihat ayatnya yuk, Amsal 27 ayat ke-17. Baca 1, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Anda akan diproses oleh Tuhan, oleh siapa? Menggunakan siapa? Menggunakan pasangan hidup kita. Menggunakan suami, menggunakan istri, menggunakan anak-anak ya. Supaya apa? Supaya engkau makin bersinar. Tapi waktu diproses enggak enak. Kesel, sebel luar biasa. Ayo ngaku, siapa di sini yang sering sebel sama pasangannya, ya kan? Saya termasuk orang yang diproses Tuhan lewat Pastor Ed. Pastor Ed ini tipenya adalah orang yang kekeh ya. Kalau saya tipenya lebih mungkin, ayolah it's okay lah. Orangnya lebih yang kayak, apa ya, udahlah gitulah, enggak. Tapi dia kekeh. Kalau enggak adalah enggak gitu ya. Enggak bisa kompromi. Kalau saya masih bisa kompromi, iyalah ngerti. Tuhan proses saya loh, kenapa? Seringkali menyebalkan banget nih orang gitu ya. Kompromi dikit dia nggak mau. Misalnya kita masuk ke jalanan yang satu arah. Terus ada mobil dari arah sana. Yang salah itu mobil. Kalau kita baru masuk, kalau saya ya udahlah mundur dikit ya kan tuh mobil biar lewat. Nggak bisa kata dia. Dia yang salah jalan, saya yang benar. Kayak gitu saudara. Kenapa yang saya ketok gitu loh. Ya kan mundur dikit. Tapi memang benar dia yang benar karena itu orang mungkin nyelonong gitu kan jalannya segala macam. Nah tapi hal kayak gitu Tuhan tuh proses kita lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tuhan proses kita di kantor, Tuhan proses kita di rumah, Tuhan proses kita di mana aja. Dan di titik ini tahu nggak, sering kali kita pengen lari dari Tuhan. Kita kecewa dan kita di titik ini mengeluh sama Tuhan. Tapi justru di titik ini, ayo melekat, jangan menjauh dari Tuhan. Menyembah, jangan mengeluh, tetapi cari dia, nomor satukan dia di atas segala-galanya. Proses memang gak enak, tetapi hasilnya akan luar biasa. Beri tepuk tangan dia sekali lagi buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pernah masuk dalam proses panas dalam hidup saya banyak banget karena siklus proses akan terus berlanjut. Dan mungkin kita udah cerita banyak ya tentang gimana gereja kita bisa dapatkan gereja ini diproses sama Tuhan sampai gerejanya disegel lah segala macam. Tapi yang saya mau ceritakan adalah proses gimana saya bisa ada di depan sini. Bisa ada di panggung untuk menjadi seorang pendeta dan berkhotbah. Itu buat saya prosesnya panas banget. Pertama-tama untuk menjadi pengkhotbah bukan hal yang mudah. Enggak banyak orang kepengen ada di depan untuk jadi pembicara. Benar saudara? Ya kan? Menakutkan bukan? Apalagi kalau misalnya kita lagi khotbah, terus orang yang kita khotbahin, mereka udah lihat jam terus kayak lama banget khotbahnya. Terus sengaja, ini kan untung pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker suka nguap, yang gede, gitu kan misalnya. Berarti khotbahku membosankan. Belum lagi ada yang tidur, belum lagi HP jatuh karena orangnya ketiduran, ya kan sering kayak gitu kan. Gletek HP jatuh supaya pura-pura gitu kan padahal abis ketiduran. Aduh kayaknya gimana takut gak mau. Tapi Tuhan proses saya. Tuhan proses saya disuruh khotbah. Itu perlu banyak waktu, enggak pernah mau, enggak bakal mau, enggak mau, saya gak mau khotbah. Saya itu orang di belakang layar dulu. Waktu pelayanan Pastor Ed yang khotbah terus ya di awal-awal pelayanan kami. Saya itu paling ngurusin sekolah minggu, jadi pendoa syafaat. Kalau misalnya itu saya duduknya di belakang, saya inget banget berdoa, ngedoain ibadah berjalan dengan baik. Itu aja kerjaan saya. Disuruh khotbah gak mau. Dan saya sempat protes sama Tuhan, Tuhan aku gak berani Tuhan. Aku gak berani khotbah. Terus udah gitu udah ya. Akhirnya singkat cerita mulai memberanikan diri untuk khotbah. Saya diundang di sebuah gereja ya. Diundang di sebuah gereja, pertama kali khotbah seumur hidup di luar gereja. Ya, di gereja aja jarang khotbah, ini diundang keluar. Waduh, mereka menyambut seakan-akan yang datang tuh udah pengkhotbah luar biasa. Padahal saya baru pertama kali. Itu waktu saya duduk di depan ya, mendekati lagu. Jemaat kan enak banget kan, kayak Anda gitu bisa nyembah kan tadi. Selalu menyembahmu, menikmati. Saya deg-degan. Bahkan saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya pura-pura pingsan aja nih Tuhan ya. Saya pura-pura kayak sakit ya, pingsan gak jadi khotbah. Apapun deh Tuhan, yang penting saya gak khotbah gitu ya. Takutnya luar biasa loh saudara. Terus udah gitu udah naik ke atas kan dikasih. Bingung banget kan mau khotbah ya paling ya kan. Kayaknya pengen cepet-cepet habis. Udah nih khotbah panjang gitu kan. Khotbah udah panjang pas saya lihat menitnya baru 3 menit tau gak. Rasanya sih kayak udah khotbah 30 menit, rasanya udah pengen turun di menit keempat gitu kan, cuma gak mungkin.
ya. Terus begitu udah bingung kan, bingung gimana. Terus saya ingat kan, kalau pengkhotbah yang udah jago, misalnya gitu kan, bukan yang udah jago gitu, yang saya sering kalau saya liatin, itu mereka panggil pemusik. Manggil pemusik, terusnya pemusik akan nyanyi lagu sebelum firman lagi diulang gitu kan. Terusnya nyanyi, waduh saya pikir deh, ini saya udah gak tahu lagi mesti ngomong apa. Semua muka juga mereka datang membawa beban, keluar lebih beban lagi jemaatnya gitu ya. Kasian banget saya pikir, ya udah deh panggil pemusik. Panggil pemusik, ya pemusik boleh maju ke depan, kita akan menyanyikan lagu yang tadi gitu kan. Terus begitu udah dia main musik kan, main musik. Terus kok gak nyanyi-nyanyi gitu kan ya. Terus kenapa gak nyanyi-nyanyi? Ternyata singernya lupa saya panggil gitu kan. Jadi gak ada singernya, pantesan gak nyanyi. Jadi cuma pemusik aja saking nervousnya, ayo nyanyi, lu gak ada singernya. Oh maaf, singer maju ke depan, singer coba nyanyi gitu kan ya. Yang ada berantakan banget jadi kacau. Orang juga bingung nih mau apa maksudnya. Sejak itu udah Tuhan gak mau, saya gak mau lagi diundang khotbah di mana-mana, memalukan ya kan. Pokoknya saya gak mau lagi jadi pengkhotbah. Itu masa-masa panas ya, yang kayak God gak bisa dalam kehidupan. Tetapi saya tetap setia, saya coba belajar untuk setia, gak lari dari proses. Dan ternyata Tuhan punya maksud, ya setidak-tidaknya maksudnya punya tujuan. Supaya saya bisa menjadi berkat juga lewat khotbah. Hari ini mungkin Anda berbeda. Anda ada di dalam posisi yang panas, mungkin sakit penyakit yang belum sembuh, mungkin keuangan yang hancur, mungkin pekerjaan di kantor yang penuh dengan tekanan di dalam kehidupanmu, atau apa aja deh. Kita lagi diproses Tuhan, banyak kita lari. Kita menjauh dari gereja, kita gak mau lagi ibadah, kita menjauh dari firman Tuhan, kita gak mau lagi doa sama Tuhan. Kita menjauh karena kita komplain, kita marah. Padahal Tuhan bilang, siapakah engkau yang bisa teriak komplain terhadap yang membentukmu? Kita gak bisa komplain. Apapun prosesnya kita tahu endingnya adalah hal yang baik yang Tuhan akan berikan. Ada amin saudara terkasih. Dan endingnya apa? Yang keenam, yang terakhir. Yaitu proses masa di mana kita akan dihias oleh Tuhan. Kita akan dipercantik. Hidupmu akan jadi dampak. Hidupmu akan jadi berkat. Gak usah pusing dampaknya dunia, dampaknya cuma se-Indonesia atau dampaknya cuma satu keluarga. Yang penting keberadaanmu membawa berkat. Yang penting keberadaanmu menjadi teladan. Orang bisa seneng ada engkau. Karena itulah tujuan kita berbeda-beda. Tuhan ada membentuk cuma menjadi cangkir di rumah orang yang sederhana. Tetapi Tuhan jadikan juga bejana itu cangkir yang dilapis emas. Yang minum adalah Presiden Jokowi misalnya. Yang minum adalah presiden-presiden dunia. Terserah Tuhan. Yang penting kalau kita memang dibentuk untuk menjadi cangkir misalnya. Jadilah cangkir tersebut. Jangan ingin untuk menjadi orang lain. Ada amin saudara terkasih. Hari ini proses kehidupan sekali lagi gak enak. Proses kehidupan memang panas. Proses kehidupan kita ditekan. Rasanya bisa panjang luar biasa. Tetapi tetap setia aja di dalam proses kehidupan. Yang mau beri tepuk tangan yuk buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Thank you Jesus, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini tidak sedikit dari antara kami yang sedang diproses Tuhan. Ada yang datang mungkin diproses di dalam keuangan, diproses di dalam kesehatan, diproses di dalam pekerjaan, diproses dalam soal jodoh, diproses di dalam keluarga, pernikahan, suami istri, diproses di dalam hal-hal lainnya ya Tuhan. Tetapi hari ini Tuhan berkata secara pribadi, nak jangan lari, setia aja. Setia aja pada saat aku sedang memprosesmu. Mungkin ada waktunya aku diamkan, tetapi bukan aku tinggalkan. Karena aku tahu ada langkah proses yang harus engkau lewati. Mungkin hari ini ada di antara saudara yang doamu belum dijawab-jawab oleh Tuhan. Hari ini ada di antara kita yang berkata, God, where are you? Di mana sih Tuhan? Kok sunyi banget sih Tuhan? Kok kayaknya Tuhan gak lakukan apa-apa di dalam kehidupanku? Kok hidupku gini-gini aja sih Tuhan? Gak ada breakthrough, gak ada kemajuan. Bisnis juga kayaknya didiemin sama Tuhan. Keuangan didiemin sama Tuhan. Tapi hari ini jangan lari. Jangan lari dari prosesmu.
Hari ini mungkin kau ada di tempat yang panas. Kau alami tekanan yang begitu hebat. Seperti periuk yang dipanaskan sampai suhu 1000 derajat Celcius. Hari ini kau mungkin merasa, God, this is too much. Terlalu besar Tuhan bebanku Tuhan. Terlalu sakit Tuhan. Hari ini jangan lari. Jangan lari, hadapi. Hadapi masalahmu. Nikmati masalahmu. Nikmati proses kehidupanmu. Karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkanmu. Karena tepat pada waktunya Tuhan, percayalah. Tuhan akan memakai engkau untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan sedang menyempurnakan karakter Kristus di dalam kehidupanmu. Tuhan sedang menyingkirkan egoismu, keakuanmu, keinginan pribadimu. Tuhan sedang singkirkan itu lewat proses. Supaya sungguh hanya karakter Kristus yang nampak dari kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anakmu ya Tuhan. Kalau ada yang sedang menghadapi proses yang panjang, berikan mereka kekuatan. Terima kekuatan baru di dalam engkau menghadapi proses kehidupanmu. Dan percaya, tepat pada waktunya Tuhan, engkau akan begitu indah mengalami berkat-berkat indah yang tidak pernah engkau pikirkan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Yesus setiap kita yang sudah diberkati katakan amin. Tuhan memberkati.